dengan Al-Quran, kita konsisten menjadi ahlul Quran, maka wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di yang ketiga, ayat yang Allah abadikan terkait dengan karakter sahabat saat berinteraksi dengan Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 23. Ya, Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi salah satu indikator keimanan kita, internalisasi ruh Quran dalam jiwa kita adalah tadi bergidik ya, kita merasa merinding saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bukan merinding takut, tapi merinding merasakan ruh, merasakan energi kebaikan dari Al-Quran. Tsumma talinu qulubuhum. Kemudian jiwanya menjadi lembut, ya, menjadi lembut. Tidak keras hati ya Bun tadi. Dan ternyata sifat lembut jiwa inilah yang akan menghantarkan kita untuk mampu banyak beramal dengan seluruh perintah dari Al-Quran dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika hudallah", ya, di surat Az-Zumar itu. Itulah bentuk hidayah dari Allah, ya. Yahdi bihi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ya sebagai ini penutup karakter interaksi sahabat dengan Al-Qur'an ini, mereka adalah orang-orang yang menggabungkan, membuat formulasi antara ilmu dan amal. Nah, ini juga PR semua lembaga pendidikan Islam. Formulasi ilmu dan amal dalam satu waktu yang bersamaan. Bahkan para sahabat dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh mereka tidak pindah belajar Al-Quran dari 5 ayat, ya, nggak pindah 5 ayat dulu, ya, sampai mereka benar bacaannya, mereka memahami maknanya, mereka menghafalnya, mereka mengamalkannya, mereka mendakwahkannya, baru habis itu mereka pindah ke ayat berikutnya. Gitu ya, baru pindah ke ayat berikutnya. Waduh, Ustazah kalau gitu lama banget dong hafidhnya. Iya, makanya tadi Umar bin Khattab, satu surat Al-Baqarah beliau membutuhkan waktu sampai 12 tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolak ukurnya dalam interaksi dengan Al-Quran ini bukan berapa jumlah hafalan yang kita miliki, tapi seberapa kita bisa mengamalkan Al-Quran. Azam kita untuk menghafal Al-Quran sudah Allah catat sebagai para penghafal Al-Quran. Tinggal prosesnya terus kita jalani. Ta'ahadu ma'al Quran. Ya, buatlah komitmen dengan Quran. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini adalah orang yang bacaan Qurannya sangat istimewa, sangat spesial. Saking spesialnya, Rasul sering minta beliau untuk baca, dan ternyata bacaannya bukan hanya disukai oleh baginda Rasul, tapi disukai oleh malaikat. Ya Bun, jadi ini belajar bacaan bagus sampai bacaannya disukai sama malaikat. Ya, rumah Abu Musa al-Asy'ari itu, rumahnya kerap kali didatangi oleh para malaikat karena bacaan Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi rumah inilah rumah yang sangat diberkahi. Kenapa? Karena programnya itu jelas di rumah itu. Kata Abu Musa itu programnya 24 jam non-stop bacaan Quran. Jadi beliau bikin jadwal, jam berapa sampai jam berapa Abi yang baca Quran, gitu ya. Nanti dari jam itu lanjut, misalnya Umi yang baca Quran. Setelah itu kakak nomor 1, kakak nomor 2. Dari 24 jam itu rumah beliau tidak pernah berhenti dari bacaan Al-Quran. Kalau zaman sekarang kan ada banyak MP3, MP4, ada teknologi-teknologi yang bikin kita sebenarnya bisa 24 jam loh baca Quran di rumah, ya kan? Tapi enggak juga dilakukan gitu ya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orang yang melakukan itu sampai malaikat banyak berkunjung ke rumah beliau. Jadi para sahabat ya ridwanullah alaihim, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya terkait dengan interaksi sahabat dengan Al-Quran. Yang pertama kata Imam Nawawi, yang pertamanya justru beliau mengatakan al-amalu bihi. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang langsung mengamalkan Quran. Beliau menyimpan amal di poin pertama. Dan itu juga yang disampaikan oleh sahabat gitu ya. Amal ini menjadi fokusnya, fokus perhatian sahabat sebelum yang lain-lainnya, amal bihi. Kemudian yang kedua, al-wuquf inda hududihi. Berupaya untuk memperhatikan hudud, batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala terapkan. Batasan itu apa? Larangan, perintah, itu batasan hudud, ya. Kemudian at-ta'addub bi adabihi, yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang sangat meninggikan adab terhadap Al-Qur'an, ya. Bapak Ibu sekalian, ayo mulai didik anak-anak kita untuk memiliki adab terhadap Al-Qur'an, ya. Ta'addub bi adabihi. Kemudian yang keempatnya kata Imam Nawawi, para sahabat itu adalah orang-orang yang mengambil ibroh dari semua cerita dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran. Semua kisahnya diambil ibroh oleh mereka.
ya. Nah, kita juga sama, harus seperti itu ya. Yang kelimanya baru tadabburuhu, ya, mentadaburinya, dan yang keenamnya baru husnu tilawatihi. Menarik ya, Imam Nawawi ketika menyebutkan interaksi sahabat dengan Al-Qur'an, justru poin pertamanya bukan tilawah. Beliau mengatakan al-amalu bihi. Kenapa saya ungkap ini di akhir? Karena saya ingin kita semuanya paham bahwa tujuan dari Al-Qur'an diturunkan adalah lil hidayah, untuk memberikan arahan, instruksi, ya, aplikatif. Dia bukan bacaan, dia bukan dongeng, dia bukan asatirul awalin. Dia adalah kitabul hidayah. Di dalamnya ada instruksi, ada perintah, ada larangan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang terbatas ini, semoga setelah ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar membacanya tilawatihi ana al-lail wa atrafan nahar, bukan sekedar itu, tapi juga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an, ya. Seluruh isi Al-Qur'an. Kita mengimaninya semuanya, dan kita berupaya untuk merealisasikan semua isi Al-Qur'an. Sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian diadukan oleh baginda Rasul sebagai orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an mahjura. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai silaturahim pada hari ini tentu tidak cukup ya. Semoga tidak puas. Insyaallah ini hanya sebagai stimulan saja yang membuat ibu-ibu nanti dan bapak-bapak semuanya mengkaji ulang lebih dalam lagi terkait dengan interaksi sahabat dengan Al-Qur'an. Saya juga mohon maaf waktunya sangat terbatas, mohon maaf karena saya juga sedang di rumah sakit. Saya sedang menunggu anak saya yang sakit. Saya mencoba untuk membangun semangat dia karena sedang isolasi. Saya mencoba untuk ini membantu saja menyemangati anak saya. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, moga putra saya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Demikian juga dengan seluruh keluarga besar kita yang ditimpa dengan sakitnya apapun, semoga Allah berikan kesembuhan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, a'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kita merasa seperti apa ya, bahagia dan merasa tidak puas ya rasanya pertemuan pada siang hari ini sebegitu luasnya, tapi kita merasa masih tidak puas. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali dengan Ustazah Nina untuk kita lebih mendalami lagi bagaimana para sahabat dan para salafus saleh dalam mendekati Al-Quran. Ada waktu tanya jawab Ustazah, mungkin Ustazah memberikan satu pertanyaan atau dua pertanyaan kepada peserta, karena peserta yang aktif nanti kami akan memberikan door prize-nya gitu. Nah, dan juga bagi yang bagaimana kalau yang bertanya pun kita akan memberikan door prize. Jadi peserta yang bertanya, yang nanya saja, yang bertanya saja silakan. Boleh, silakan. Ya, yang bertanya saja. Peserta yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan ya, rasanya. Pada admin tolong diperhatikan ya untuk mengaktifkan mic-nya bagi yang bertanya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, jangan sampai ustadznya yang balik bertanya. Silakan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Sebenarnya sudah paham semua Ustadz Israel, ya, tinggal mengaplikasikan, insya Allah. Sepertinya ada yang mau ngangkat tangan, Bu. Oh gitu, siapa nih? Miftahul Jannah ya? Ya, silakan. Silakan Mbak Miftah. Admin tolong dibantu untuk mengaktifkan mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miftah, tafadhol. Ya, kebetulan yang ikut perkuliahan suami, tapi pakai Zoom saya, insya Allah nanti saya ikutan daftar. Amin, amin. udah ngechat sama admin. Gitu, alhamdulillah. Gini saja mau tanya, kan yang saya pernah dengar itu Al-Quran itu sebagai asyifa atau obat gitu. Nah, untuk kita gitu yang masih awam, yang masih mau belajar, implementasi Al-Quran sebagai asyifa itu harusnya kita bagaimanakan gitu, maksudnya
apa yang harus kita lakukan untuk hal itu gitu, jadi kan Al-Quran sebagai asy-syifa. Nah, sedangkan kita masih mau belajar nih, kita masih mau dalam tahap belajar. Tapi, bagaimana cara kita untuk merasa yakin gitu, kalau Al-Quran ini adalah obat dari segala obat gitu, dari segala penyakit, gitu Ustazah. Iya, baik. Kita jawab dulu ya, Ustadz Israel sambil menunggu yang lain. Baik, Mbak Miftah, jazakallah khairan. Pertama, betul nggak sih Quran bisa menjadi syifa? Ya, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau betul dia menjadi syifa, caranya gimana? Gitu ya, caranya gimana? Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdiskusi dengan para dokter ahli penyakit dalam misalnya ya, yang paling banyak booming dikunjungi oleh orang-orang sakit, kita akan tahu dari mereka bahwa sesungguhnya seluruh jenis penyakit itu darah tinggi, stroke, jantung, paru-paru gitu ya, apalagi gula darah gitu ya, kolesterol, ternyata salah satu hal yang paling mendasar yang membuat seseorang terjangkit penyakit tersebut adalah kondisi jiwa yang tidak tenang. Jadi stres hati itu dia adalah pemicu ya berbagai jenis penyakit yang bisa datang ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, ini bukan kata saya ya, ini kata para ahli ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencari tulisan terkait dengan hal ini. Banyak sekali tulisan para dokter, saintis di bidang kesehatan yang menyatakan bahwa pemicu utama berbagai jenis penyakit yang muncul dalam tubuh kita itu berawal dari hati yang tidak tenang, hati yang sombong gitu ya, kalau diterjemahkan tuh hati yang sombong, hati yang nggak pernah bersyukur, hati yang pengennya tuh iri ngelihat orang lain gitu ya, hasad gitu ya, jadi takabur, hasad, kemudian tidak tawakal, selalu pengen tahu tentang hal-hal yang gaib di masa yang akan datang, itu juga bikin hati kita jadi resah karena di luar kemampuan kita. Pengen tahu kira-kira suami saya besok naik jabatan enggak? Oh gitu, itu kan gaib gitu ya. Itu satu hal yang gaib. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sini bahwa ternyata penyakit fisik kita itu berawal dari penyakit hati kita, maka wajarlah kalau kemudian Quran menjadi syifa. Ya, karena Quran ini adalah bahasa kalbu, bahasa jiwa. Ya, bahasa jiwa. Karena dia bahasa jiwa, maka orang yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun dia bisa merasakan sentuhan Al-Quran. Ya, jangankan orang Indonesia, saya nggak bisa ngomong Arab gitu ya. Orang luar negeri yang dia non-Muslim sekalipun saat diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, karena dia adalah bahasa kalbu, maka dia bisa menyentuh jiwa. Jadi apalagi kita orang-orang mukmin, orang yang sudah bersyahadat, ya sebetulnya kita punya potensi untuk merasakan ruh Quran lebih besar lagi. Cuman kitanya suka mengabaikan. Ya suka mengabaikan sensor dari Quran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran setidaknya ada 3 ayat ya yang menjelaskan bahwa Quran ini adalah syifa ya, di surat Yunus ayat 57, kemudian surat Al-Isra ayat 82 ya, dan surat Fussilat ayat 44. Itu jelas Allah mengatakan ya, dan Allah katakan wasyifaun. Allah tidak mengatakan wasyifa, nggak pakai alif lam. Syifaun di sini nakirah lil umum ya. Jadi nggak ada orang yang bisa mengatakan oh itu mah syifanya untuk qalbi doang, tidak. Ya, dia bisa berupa syifa untuk jasad, syifaun lil qalb juga. Ya, jadi dia bisa menjadi syifaun untuk hati, menjadi obat untuk hati, menjadi obat juga untuk fisik kita. Dan kalau melihat telah para akademisi tadi, memang wajar dengan merecovery hati kita dengan bacaan Al-Quran, maka fisik kita juga akan terrecovery. Temuan terbaru misalnya tadi ya, termasuk dengan COVID yang sekarang sedang booming ini, bacaan Quran yang dikeraskan, ya, getaran yang kemudian muncul di dalam jiwa kita, bukan sekedar getaran akibat huruf ra yang banyak dibaca, bukan. Getaran jiwa yang kita rasakan akibat tadabbur Quran ini, dia bisa mengalahkan frekuensi getarnya virus COVID, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, benarlah kemudian janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Quran ini adalah syifa. Syifaun bukan hanya untuk lil qalb, tapi juga syifaun lil jasad. Wa syifa li kulli syai. Syifaun li kulli syai, untuk segala hal.
Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini syifa, ya, berikutnya bagaimana cara cara berobat dengan Quran gitu ya. Apakah Qurannya kita robek, terus kita bakar, terus kita seduh jadi kopi? Tentu bukan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara berobat dengan Quran bukan dengan membakarnya kemudian dengan meminumnya atau dengan merobeknya terus disimpan dilipat-lipat terus ditempelin di yang sakit misalnya di perut, bukan ya. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa cara kita berobat dengan Al-Quran itu dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak membaca Al-Quran dan kemudian setelah bacaan kita banyak, kita bisa meniupkan napas kita ke tangan kita dan kemudian kita usapkan ke bagian tubuh kita yang sakit. Bisa seperti itu, ya. Atau ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita baca Quran, sering hataman, sediain air, ya gitu ya, sediain air. Ini teori ini sudah terbukti ya, sudah banyak, silakan bisa dibaca literaturnya. Sediakan air. Air ya Bun, bukan rendang, gitu ya. Air putih bersih gitu ya. Air, kita bacain Quran yang banyak di situ. Makanya saya di pondok, kalau anak-anak khataman Quran, kita sediain air. Ya, kita tadawi, ya kita berobat dengan air yang banyak dibacakan Al-Quran. Karena betul, seorang peneliti di Jepang ya meneliti bahwa air yang banyak diungkapkan kalimat-kalimat kebaikan di hadapannya, itu molekulnya menjadi cantik, menjadi baik. Ya, nah sama air yang dibacakan dengan Al-Quran, dia mengandung unsur-unsur kebaikan yang luar biasa dan Rasul juga melakukan hal itu. Ya, jadi boleh dengan cara mengusapkannya atau dengan cara meminum air, ya air putih yang kemudian banyak dibacakan Al-Quran. Itu ya Bun ya, terkait dengan bagaimana cara tadawi bil Quranil Karim. Ya wallahu a'lam bishawab. Semangat ya Bu Miftah ya, Mbak Miftah ya, nanti gabung di HPQ ya. Ya, terima kasih Ustazah. Amin. Iya, sama-sama. Pencerahan buat Bu Miftah ya, mudah-mudahan Bu Miftah bisa bergabung segera di HPQ bersama suami. Amin. Ada pertanyaan dari via chat, Ustazah. Bismillah, ingin bertanya, Ustazah. Kalau misal kita lagi, pertanyaan pertama sebentar. Ini ada ketutup dengan iklan lewatnya. Sebentar. Bismillah, bagaimana cara kiat-kiat atau tips supaya kita tetap bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran dengan kondisi pandemi seperti ini? Ditambah dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga saja. Pertanyaan dari Ibu Feni. Iya. Ya. Mau sekalian, Ustaz, mungkin bisa dijawab sekalian. Boleh dari satu lagi dari siapa, dari Pak Zaki ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebentar. Saya mau bertanya, kalau misal kita lagi haid, itu boleh tidak memegang Al-Quran atau membacanya? Dan amalan apa saja yang harus dilakukan jika kita sedang haid? Seperti itu, Ustaz. Iya. Satu lagi dari Pak Zaki, Pak Isra. Satu lagi. Iya. Pak Zaki. Pertanyaannya mana ya? Bentar. Apakah ada contoh kasus di mana Al-Quran ini juga bisa membantu seseorang yang memiliki mental issues seperti depresi ataupun keinginan seperti menyakiti diri sendiri? Karena memang sedang banyak di medsos gerakan kesehatan mental Indonesia. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan, saya jawab satu persatu ya. Ya, bismillah. Pertama terkait dengan bagaimana biar kita bisa istiqomah ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita bisa istiqomah itu ada banyak pemicunya. Yang pertama nih, kita memang harus tahu value, nilai, keunggulan dari amalan yang kita lakukan. Yang lain mohon di-mute dulu ya, biar jelas. Jadi, kita harus tahu value, nilai, dan keunggulan amalan yang akan kita lakukan. Ya. Kalau kita tahu bahwa pahala yang bisa kita raih dari amalan tersebut begitu besarnya, maka insya Allah kita akan berjuang untuk melakukan itu. Kita akan merasa rugi. Seperti tadi Abu Musa al-Asy'ari itu beliau mengatakan, inilah astahi. Aku malu banget gitu kalau bahasa anak muda ya, malu banget. Halo? Ya? Kedengaran suaranya Pak Isra? Terdengar ya? Bu. Dengar saja pertanyaan. Ya. Dengar, Pak. Betul. Jadi yang pertama, kita harus ngerti dulu big value-nya, nilai keutamaan, nilai keunggulan amalan yang mau kita lakukan. Kita kadang-kadang suka bingung ya, apa sih yang kurang dari motivasi Allah untuk kita? Allah ngabibita kalau kata orang Sunda ya,
mengiming-iming kita dengan banyak pahala bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. 1 huruf Al-Quran bisa menghadirkan 10 kebaikan. Kalau 10 huruf Al-Quran bisa menghadirkan 100 kebaikan. Bayangkan bisa ribuan kebaikan kita hadirkan di rumah kita hanya dengan membaca 1 halaman Al-Quran saja. Itu tidak mungkin dilakukan dengan amalan-amalan yang lain. Ya, Bunda kalau misalnya sholat, bisa nggak sih yang 1000 rakaat sholat? Ya kan? Ya, kalau misalnya rajin sedekah, bisa 1000 kali sedekah dalam sehari. Kalau 1000 perak mungkin bisa, tapi 1000 kali belum tentu kita bisa. Tapi Al-Quran saat kita baca 1 halaman saja itu menghadirkan 1000 kebaikan lebih. Ya, dihitung aja jumlah hurufnya berapa, dikalikan 10. Ya, nah big value-nya yang harus kita tahu. Kemudian yang kedua tadi selain tadi ada pahala yang besar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, Allah langsung yang akan menjadi walinya di dunia ini. Ya, innalillahi ahlina minan nas, kata Allah. Allah punya keluarga besar dari kalangan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul Quran. Jangan dipikir ahlul Quran tuh yang hafalannya banyak, udah amat. Enggak, yang punya niat kuat untuk belajar Quran itu adalah ahlul Quran. Yang dia punya azam yang kokoh untuk belajar Quran, dia adalah ahlul Quran. Para ulama mengatakan titik penting ahlul Quran adalah dalam poin amalnya. Ya, berupayalah untuk mengaplikasikan seluruh nilai-nilai Al-Quran. Jadi Bunda Feni, pertama ayo pelajari lagi. Apa sih keuntungan, bahasa bisnisnya gitu ya. Keuntungannya apa sih kalau kita berinteraksi dengan Quran? Nah setelah tahu baru kita nanti ketagihan. Rugi banget nih hari ini nggak dapat 1000 kebaikan gitu ya. Nggak bisa ditandingi dengan apa-apa, sholat juga nggak bisa 1000 rakaat dan sebagainya. Ya, yang satu. Terus yang kedua, kalau alasannya sibuk, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, coba kita jujur sama diri kita. Kita diberi waktu oleh Allah 24 jam loh. Ya kan? 24 jam. Mari berhitung secara fair. Berapa jumlah waktu yang kita gunakan untuk mandi? Berapa jumlah waktu yang kita gunakan untuk makan? Berapa jumlah waktu yang kita gunakan untuk masak? Berapa jumlah waktu yang kita gunakan untuk sholat? Berapa menit sholat itu? Berapa waktu untuk ngobrol? Nauzubillah kalau misalnya punya kebiasaan nonton sinetron lagi. Berapa jumlah waktu yang kita gunakan buat nonton sinetron? Mari kita jujur, adakah lokus waktu yang kita gunakan untuk Al-Quran? Makanya Rasulullah mengatakan begini, ta'ahadu ma'al Quran. Buat waktu luang khusus untuk Quran, gak usah banyak-banyak. Syukur banyak. Tapi minimal luangkan waktu tersebut, yang di waktu tersebut gak boleh ada yang ganggu. Siapapun. Gitu ya. Dan buat ibu-ibu pasti tahu waktu tersebut yang paling efektif adalah di waktu sahur ya, sebelum subuh. Di situ nggak ada yang ganggu, gitu ya. Anak-anak belum bangun, kita bisa fokus. Atau Bunda mungkin yang belum banyak kesibukan, silahkan menentukan waktunya sendiri. Yang pasti ta'ahadu ma'al Quran. Buat satu appointment, janji khusus kita akan baca Quran di waktu tersebut dan nggak ada yang ganggu. Itu dulu, ya. Jadi tentukan dulu waktunya. Karena 24 jam loh, nggak usah banyak-banyak, 10 menit, udah 10 menit aja. Dari ribuan menit itu. 10 menit aja, sehari. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Bunda, Bapak, Ibu sekalian muliakan Allah, bergabunglah dengan komunitas. Ya, wa kunu ma'as sadiqin, kata Allah. Bergabunglah, mulazamah dengan orang-orang soleh. Kalau kita gaulnya sama orang-orang rempong yang kerjanya cuma ngomongin orang, kita nggak akan punya kesempatan baca Quran. Betul nggak? Kalau kita gabungnya sama emak-emak yang kerjaannya shopping melulu, kita nggak bisa baca Quran. Ya, yang kerjaannya update Facebook melulu, ngeliatin orang nge-like, enggak nih, ada yang subscribe, enggak. Ya, kita nggak bisa baca Quran. Ya, coba deh, sampai ada satu ustazah itu memberi saran begini. Nih, para penggemar handphone, mulailah hari ini menggabungkan handphonenya dengan mushaf, tempelin mushaf dengan handphone. Kalau pas buka handphone, catat waktunya. Oh, jam 10.05. Lihat nanti berhenti main handphone berapa. Misalnya, oh jam 11. Aduh, 55 menit. Berarti setelah itu baca Quran 55 menit. Pokoknya kayak gitu, menghukum dirinya gitu. Kalau baca WA 5 menit, baca Quran 5 menit. Itu lama-kelamaan kita agak menjauh juga dari ini benda. Dari ini benda gitu ya. Jadi harus ada komunitas yang baik yang kemudian mendukung kita untuk bisa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga tentunya Bunda Solihah, Bapak Ibu sekalian, berdoa, mohon kepada Allah ya. Makanya Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sahabat itu berdoa ya. Nah, kita pernah minta nggak sama Allah diberi rezeki untuk bisa tilawah yang banyak ya, bisa berinteraksi yang banyak. Jangan-jangan belum pernah minta gitu kan. Jadi diminta sama Allah. Itu ya Mbak Feni. Terus cari deh Quran yang cantik, yang bagus. Terus
sediain Quran banyak di rumah, jangan cuma satu. Udah satu rebutan sama ayahnya. Ntar anaknya ada PR rebutan sama anaknya. Jadi Quran tuh minimal sejumlah anggota keluarga. Ya, bahkan harusnya lebih. Di ruang tamu ada, di ruang ini ada, sehingga pas mau baca Quran, lagi di ruang tamu pengen baca Quran, Quran tinggal ambil dekat. Ya jangan sampai mau baca Quran di ruang tamu, ya Qurannya di ruang atas, gitu ya. Giliran di ruang atas pengen baca Quran, ya Qurannya di kamar. Nah jangan sampai gitu. Jadi di semua ruangan pastikan ada Al-Quran, sehingga terfasilitasi saat keinginan membaca Quran ada, kita semuanya bisa langsung menyentuh Al-Quran. Ya, itu untuk Mbak Feni. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Mbak Wiwit terkait dengan haid. Kalau kita teliti terkait dengan pendapat para ulama, urusan baca Quran bagi orang yang haid sebetulnya jelas, clear semuanya. Pertama, apa yang clear? Semua bersepakat bahwa tidak boleh membaca mushaf bagi yang haid. Semuanya sepakat. Itu ya Bun? Ini suka bolak-balik terus ada nanya yang kayak gini. Semua ulama fikih, mazhab fikih bersepakat bahwa tidak boleh membaca mushaf Al-Quran. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah Quran khalis, ya, yang tidak ada terjemahannya, gitu. Itu mushaf namanya, ya. Itu para ulama semuanya bersepakat, itu nggak boleh bagi yang haid membaca itu. Menyentuhnya pun tidak boleh. Paham sampai di sini? Nah, kemudian para ulama yang tadi sudah bersepakat nggak boleh baca mushaf itu, mereka berbeda pendapat terkait membaca Quran bagi orang haid dari yang bukan mushaf. Dari handphone, dari Quran terjemah, dari Quran tafsir, gitu ya. Ada ulama yang kekeh tidak boleh, ya. Ada ulama yang membolehkan, ya. Nah, dalam kasus membaca Quran dari yang bukan mushaf, ada yang membolehkan. Nah, tinggal kembali kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Pada Ibu, ya, bukan Bapak. Ibu Bapak nggak haid. Ke ibu-ibu sekalian, ya. Ruangnya ada. Silahkan Ibu mau memilih pendapat ulama yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Tapi juga yang ketiga, semua ulama yang tadi di poin kedua berselisih pendapat tentang boleh atau enggaknya baca Quran dari yang non mushaf, ya. Semua ulama ini mereka bersepakat kembali bahwa lidarisil Quran, untuk pelajar Quran, wa mudarrisil Quran, dan pengajar Quran boleh megang yang non mushaf walaupun dalam kondisi haid. Semuanya bersepakat. Paham, Bun? Paham perbedaannya ya? Jadi pendapat yang pertama, para ulama sepakat semuanya. Orang haid nggak boleh baca Quran dari mushaf. Sepakat semuanya. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang orang haid yang baca Quran dari yang non mushaf. Buku tafsir, handphone atau Quran terjemah, ya, Quran terjemah. Nah, mereka berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Imam Syafi'i termasuk yang tidak membolehkan. Ya. Nah, yang ketiga, ulama yang tadi di kelompok kedua berbeda pendapat ini semuanya bersepakat bahwa lidarisil Quran wa mudarrisul Quran, bagi pelajar Quran dan pengajar Al-Quran, mereka dibolehkan untuk memegang yang non mushaf tadi, ya. Kenapa? Karena itu uzrin syar'i. Ya kalau misalnya coba pengajarnya haidnya 15 hari, ya HPQ-nya libur deh, gitu ya, gitu. Jadi itu beberapa pendapat ulama terkait dengan bacaan Al-Quran. Jelas ya Bun? Insya Allah ya, setelah ini silahkan mengambil pendapat mana yang mau Bunda yakini, ya. Kemudian dari Pak Zaki terkait dengan bagaimana apakah Al-Quran bisa menjadi obat bagi kondisi yang sekarang merajalela di masyarakat, ya, banyak mengemuka terkait dengan kasus depresi, mental issues ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ya, ini bukan sekedar kata kita sebagai orang yang mengimani Al-Quran, para ahli, para psikolog yang non Muslim sekalipun, mereka sudah meneliti, bahkan ada seorang profesor Yahudi, ya, profesor Yahudi yang melakukan penelitian bahwa Quran ini bukan hanya bisa menghadirkan ketenangan lewat makna dan kandungannya, tapi juga lewat alur musiknya. Jadi ritmenya. Ritme Quran itu dia lebih dahsyat dibandingkan dengan ritmenya musik-musik klasik. Ya, efek kejiwaannya lebih besar. Jadi ini peran kita ya, para dai, para muslim, muslimah, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, bagaimana meyakinkan publik bahwa orang-orang yang depresi tentu selain dengan pengobatan secara medis, mereka bisa dibantu ya untuk disentuh sisi-sisi kejiwaan mereka.
Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini PR kita ya, PR kita. Tapi yang jelas nggak usah nunggu harus depresi dulu baru kita baca Quran, Bapak Ibu sekalian, ya. Dari sekarang ayo kita baca Quran, nggak usah nunggu depresi, nggak usah nunggu stres dulu baru baca Quran, ya. Nikmati semua ma'dubatullah, semua sajian Allah. Ya, sahabat mengatakan begitu, ya. Sahabat mengatakan bahwa Quran ini adalah ma'dubatullah, adalah hidangan Allah, ya. Maka ambillah hidangan Allah itu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin. Mas Isra, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, kalau ada pertanyaan lagi masih bisa atau sudah cukup, Ustazah? Masih ada tas satu pertanyaan saja? Boleh. Satu pertanyaan saja mungkin ya. Silakan Mbak Evi untuk membacakan pertanyaan. Kalau pertanyaannya sama dari beberapa penanya, silakan menjadi satu saja. Silakan. Iya. Mbak Evi. Dijadiin satu aja kali ya, Bu, pertanyaannya. Kesimpulannya. Iya. Ada yang bertanya dengan Bapak Sutasmin dari santrinya Pak Saiman adalah kiat agar mudah menghafal Al-Quran atau surah Al-Quran dan kiat agar bisa sholatnya lebih khusyuk seperti apa. Nah, ada sedikit satu lagi Ibu, dari Ibu Erli Einstein. Dia mengungkapkan, saya sangat percaya bahwa membaca Al-Quran atau mendengarkan murotalnya saja bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Itu saya rasakan di saat yang saya dirawat di rumah sakit karena dinyatakan positif COVID. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh kita belajar lewat murotal dan bagaimana triknya agar cepat membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Itu Bu. Dan ada yang juga menanyakan perbedaan mushaf dengan Al-Quran yang ada artinya. Itu. Terima kasih. Oke. Silakan saja, mohon maaf. Gak apa-apa. Baik. Doain aja pas pulang ke Cirebonnya lancar ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada halangan. Baik. Pertama, Pak Sutasmin tadi ya, bagaimana kiat menghafal Al-Quran, Masya Allah. Pertama saya ingin sampaikan dulu, bahwa menghafal Quran itu adalah hibatun minallah. Itu adalah rizqun minallah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para ustadz di sini ya, jangan pernah mengukur kecerdasan seseorang dari berapa jumlah hafalan yang bisa dia hafal, dari seberapa cepat dia bisa menghafal. Karena dia mau hibah. Dia hampir kalau boleh dikatakan hampir tidak ada kaitannya dengan kemampuan diri kita. Dia adalah hibah dari Allah, mau hibah min Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang kemudian menghafal Al-Quran, berilah apresiasi kepada mereka, berapapun jumlah hafalan yang sudah mereka dapatkan. Ya. Sungguh untuk menghafal satu surat, mereka harus mengulangnya puluhan kali. Mungkin 20 kali, mungkin 40 kali. Ya. Dan bayangkan berapa jumlah kebaikan yang dihadirkan. Berapa jumlah keberkahan yang kemudian dihadirkan dari bacaan tersebut dalam rumah kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunda azab atas satu kaum karena bacaan seorang anak kecil yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, para orang tua murid peserta HPQ, boleh jadi Bapak Ibu sekarang diberi keberkahan, dijaga oleh Allah, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan karena bacaan anak-anak kita, bukan karena kesolehan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau terkait dengan kiat menghafal Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tentu saja pertama adalah niat yang khalis. Kita bersihkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta dulu sama Allah. Minta dulu sama Allah. Sebelum berupaya apapun, cari metode A, metode B, minta dulu sama Allah. Karena yang punyanya Allah. Ya, minta dulu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita tentu saja mencari lingkungan yang baik. Ya, penting sekali lingkungan yang baik. Partner murojaah, partner menghafal itu menjadi sangat penting. Kemudian yang keempatnya, Bapak Ibu sekalian, tahapan-tahapan menuju tahfidz harus kita perhatikan. Tadi Ustazah Leli sudah menyampaikan bahwa harus bersabar. Sebelum masuk kelas tahfidz harus masuk dulu kelas tahsin. Ada tahsin 1, ada tahsin 2, ada tahsin berapa gitu ya. Itu harus sabar kita melalui semua itu. Kenapa? Sebenarnya itu dalam rangka memudahkan kita nanti saat menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak metode menghafal Al-Quran. Ada metode tabarok, ada segala macam lah gitu ya, ikror apa segala macam. Tapi intinya adalah mengulang. Ya. Semakin orang banyak mengulang bacaan tersebut, maka semakin lekat hafalannya. Bahkan saat saya kurang sepakat dengan istilah menghafal. Saya lebih suka dengan istilah mengulang. Ya. Karena sebetulnya tidak ada aktivitas menghafal. Yang ada adalah aktivitas mengulang.
ya. Jadi orang menghafal itu adalah bonus. Hafal itu bonus. Intinya adalah mengulang. Coba aja Bapak Ibu yang di kampung-kampung itu, yang dia tiap malam berapa, terus dia baca Yasinan bareng-bareng. Apa dia gini, ayo kita tahfidz surat Yasin, enggak kan? Ayo kita ngafal surat Yasin ayat 1 sampai ayat 8. Enggak ada, mereka enggak ada agenda itu. Mereka baca mengulang-ulang, simai, mereka dengar. Tapi akhirnya kemudian keluar dari lisan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, inti menghafal Al-Qur'an setelah proses yang tadi tahsinnya diperbaiki ya, kemudian bacaannya semakin bagus dan sebagainya, intinya adalah mengulang. Ya, intinya adalah mengulang yang banyak, mengulang yang banyak. Bahkan para ulama yang udah kalibernya hebat banget pun mereka mengatakan minimalnya 40 kali. Ya, 40 kali. Jadi kalau baru 2 kali, kok nggak hafal-hafal sih? Baru 2 kali gitu ya. Ini 40 kali. Ya, 40 kali. Yang tikror itu 40 ya, di metode tikror itu 40. Kemudian Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang lebih mudah menghafal Al-Qur'an dengan memahami artinya. Ada yang begitu ya. Terus juga perhatikan cara belajar kita. Nanti boleh ditanyain ke Ustazah Leli ya. Jadi setiap kita harus sadar kita potensi belajarnya apa? Apakah audio, apakah kinestetis, ataukah kita visual? Kalau Ustazah atau Bapak Ibu sekalian punya karakter belajar visual, cari mushaf yang bagus, gitu ya. Yang mushafnya cantik, hurufnya jelas, yang kira-kira warnanya itu kalau kita bacanya seneng gitu. Nah, itu akan ngebantu, ya. Tapi kalau misalnya karakter belajar kita ini audio, itu nggak ngaruh tuh mushaf mau warnanya hijau, biru, kuning, nggak ngaruh buat dia. Yang berpengaruh adalah apa yang dia dengar. Makanya saat ngapal dia nggak mau ada orang berisik. Ya kan? Karena saat ada orang yang baca Quran di sebelahnya itu bacaannya masuk ke dalam telinga beliau gitu ya. Jadi kenali cara belajar kita. Kalau ternyata kita orang audio, manfaatkan teknologi yang bisa memperdengarkan ayat Al-Qur'an di telinga kita saat nyetir, saat masak, bawa dia itu audio gitu kan untuk ngedengerin Quran. Kalau misalnya kinestetis, maka kita lihat misalnya mungkin di Ustadz juga ada ya, anak yang ketika menghafal Quran, wah gerak-gerak segala macam. Allah ya terus, wah dia gini-gini tangannya gitu, ada yang kayak gitu ya. Nah ini orang kinestetis, sama Ustadznya diem tangannya, nggak bisa gitu ya. Nah orang kinestetis ini ada metode misalnya tadi sekarang menghafal dengan gerakan-gerakan, itu bisa ya untuk orang-orang kinestetis ya. Tapi bukan berarti orang yang kinestetis nggak bisa jadi audio, bisa diarahkan. Masa udah emak-emak kita terus-terusan begini-begini melulu gitu ya, itu bisa diarahkan. Namun tetap kita harus sadar kita punya poin belajarnya yang paling tingginya di poin apa, audio kah, visual kah, atau kinestetis kah, itu ya. Itu Bapak moga-moga menjadi sekedar pengetahuan ya, yang jelas Pak sering mengulang ya, bergabung dengan HPQ ya, Himpunan Para Pencinta Al-Qur'an. Bismillah, moga-moga sebelum wafat Allah takdirkan kita selesai menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian belajar lewat murotal boleh Bunda. Jadi Quran ini unik ya. Meskipun betul tadi belajar Quran itu tahsinnya harus ngelihat gerak mulut gitu ya. Tapi sebenarnya tidak harus melihat gerak mulut. Ya, tidak harus melihat gerak mulut. Jadi si ustadz bisa tahu bahwa huruf yang dibunyikan oleh muridnya itu salah tanpa melihat gerak mulutnya. Ya karena kalau salah cara nyimpen bibirnya, salah cara nyimpen lisannya itu pasti salah keluarnya gitu ya. Itu Quran itu subhanallah ya nggak bisa dibohongin. Salah aja. Misalnya bilang i kasroh gini doang mulutnya nggak keluar itu i-nya. Tapi kalau kasroh itu ya harus i ke bawah gitu ya. Kalau doma harus u gitu ya. Bunyinya harus u. Nah kalau u dia akan terdengar muncul huruf u-nya. Kalau a harus dibukanya gitu ya, seperti itu. Jadi lewat murotal boleh Bun, itu akan membuat kita juga suka karena bacaan mereka bagus-bagus, itu yang pertama. Terus yang kedua juga akan membimbing cara baca kita juga. Jadi selain belajar tahsin tatap muka, kalau misalnya ada tatap muka secara teoritik, kita juga harus sering memperdengarkan murotal karena itu akan membangun deep side di alam bawah sadar kita tentang bacaan yang baik, bacaan yang bagus. Gini deh kayak lagu-lagu aja deh, orang ngedengerin lagunya siapa gitu penyanyi bolak-balik itu akhirnya dia ngikutin juga gitu ya, sama ya. Jadi dengarkan murotal sebanyak-banyaknya. Kemudian beda mushaf dengan yang non mushaf. Ini adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk memudahkan kita sebetulnya. Mushaf itu artinya Quran yang betul-betul nggak ada terjemahannya gitu ya, nggak ada terjemahannya. Dia dari isinya ya surat Al-Fatihah sampai Anas gitu ya. Al-Fatihah sampai Anas. Kalaupun ada sedikit keterangan, lebih keterangan
penerbitnya siapa gitu ya, tapi nggak ada terjemahannya. Jadi kontennya mu'zamnya sebagian besar isinya memang mushaf Quran, ya Quran. Kalau misalnya terjemah kan 50-50 antara Quran dengan terjemah. Tafsir apalagi jumlah tafsirnya lebih banyak dibandingkan dengan ayat Qurannya gitu ya. Handphone konten non Qurannya lebih banyak dibandingkan konten Qurannya gitu ya. Jadi yang namanya mushaf itu dia konten Qurannya, ayat Qurannya mu'zam, itu terbanyaknya. Aghlabiyahnya itu adalah ayat-ayat Quran. Pastilah yang di rumah itu yang nggak ada terjemahannya itu mushaf gitu ya. Yang di rumah ibu Quran yang nggak ada terjemahannya berarti itu mushaf. Nah, kalau yang ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada bahasa Inggrisnya, sekarang kan banyak Quran-Quran digital gitu ya, itu dia bukan mushaf, tidak termasuk dalam kategori mushaf ya. Itu. Satu lagi tadi kasihan ada yang bertanya, mana yang harus kita dahulukan, wirid tilawah atau wirid tadabur? Bapak Ibu sekalian, tidak perlu dibenturkan seperti itu ya. Tidak perlu dibenturkan, yang penting sediakan waktunya. Untuk wirid tilawah sediakan waktunya, untuk wirid tadabur sediakan waktunya ya. Sediakan waktunya. Kalau wirid tilawah targetnya banyak gitu ya jumlahnya, kalau wirid tadabur targetnya kita ingin menelaah, mendalami, ya menghayati isinya. Jadi tidak perlu dibenturkan karena kita punya waktu yang sangat banyak 24 jam. Kalau misalnya aduh Bunda sibuk, kita perhatikan Utsman bin Affan itu beliau lebih dari sekedar presiden. Beliau seorang khalifah. Beliau seorang eksportir, importir, ya, punya perusahaan yang sangat banyak, ya, punya keluarga juga, khalifah juga, gitu ya, seorang ahli ilmu juga, beliau punya majelis ilmu juga, tapi beliau bertilawah, ya, wirid tilawahnya, wirid tadaburnya, minimal sehari semalam beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Jadi kalau kita bilang kita sibuk, suka rada malu ya sama Utsman bin Affan, gitu ya. Baik Ibu-ibu sekalian, ini ngomong sebenarnya buat kita sendiri, buat diri saya sendiri, bukan buat Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga semua materi yang kita sampaikan pada hari ini menjadi inspirasi, menjadi energi, menjadi rezeki buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya. Allah menghimpun kita dalam keluarga Al-Quran. Fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cukup mungkin Ustadz Isra dan Bapak Ibu sekalian. Ustadz Areli mohon maaf ya. Jazakumullah khairan. Iya, aku qouli hadza. Iya, sama-sama. Saya mohon pamit ya. Ini sudah harus check out gitu ya. Mohon maaf. Iya, aku qouli hadza. Astagfirullah walakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanya diberikan kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.